Halo bosku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Nah, di belakang kita kali ini adalah Honda HR-V, all new Honda HR-V yang tipe SE atau Special Edition, edisi terbaru. Mobilnya ready di sini bosku, yang warna hitam. Ada yang tipe RS juga yang warna putih. Nah, mobil ini itu dijual di angka 480 sekian juta intinya. Nah, buat kalian yang tertarik dengan mobil ini, simak ulasan kita sampai selesai. Tapi buat kalian yang baru ketemu dengan channel kita, jangan lupa di pojokan sebelah kanan bawah ada tombol subscribe dan gambar jempol ke atas. Silahkan itu ditekan, siapa tahu ada di antara mobil nantinya yang kita review dan kalian cari-cari. Seperti apa Honda HR-V all new edisi terbaru di tahun 2022 ini? Ikuti video kita sampai selesai. Nah bos, seperti yang saya sampaikan di opening tadi, ini adalah Honda HR-V, all new Honda HR-V edisi terbaru yang tipe SE. Mobilnya itu ready di sini, dan kalau kita lihat desain mobilnya itu jadi lebih enak, lebih orang bilang ya, untuk beberapa reviewer mengatakan untuk bagian depannya dia upgrade-nya lebih retro, kalau ini lebih bling-bling. Sepertinya kalau menurut saya, karena ini adalah tipe yang RS atau tipe yang paling sport daripada mobil Honda HR-V edisi terbaru, harusnya ketukar grillnya. Nah, itu lebih simple, lebih sederhana, tapi memang selain unsur sporty yang ditonjolkan di RS ini adalah unsur kemewahan juga pasti yang ingin dijual di situ. Yang menarik dari mobil ini, coba dilihat lampunya. Sekalipun ini yang SE, itu tetap menggunakan lampu sen yang sequential. Dan kalau kita lihat nyala lampunya, di atas ada DRL-nya, lalu kemudian di bawah ada lampu utamanya. Yang sepertinya untuk lampu jauhnya ada di bagian tengah sepertinya. Oh sorry, nggak kelihatan dari tadi ya. Jadi ini DRL, lalu kemudian lampu dan lampu jauh. Nah, untuk grillnya dia modelnya warnanya sama dengan yang warna bodinya pastinya, nggak dibuat beda. Itu warnanya warna hitam glossy kayak gitu. Jadi kelihatan nggak terpisah antara parts yang ada di bagian kiri kanan dengan grillnya. Lalu di bagian tengahnya ini ada logo Honda pastinya. Sebagai kebanggaan daripada mobil Honda. Terus di depan itu kita nggak ngelihat ada semacam sensor-sensor parkir atau yang ya kurang lebih semacam itu, kita nggak ngelihat yang ada di depan tuh. Jadi ya kurang lebih kayak gitu. Sederhana aja kalau kita lihat di bagian depannya. Nggak ada kamera depannya pula. Lalu kalau kita ke bawah sedikit, di situ ada grill lagi untuk bagian bawah yang tentunya itu lebih dibuat lebih plong untuk udara mendinginkan radiatornya. Dan kalau kita lihat radiatornya tuh dari bawah sampai ke bagian atas, termasuk grill atasnya tuh ada lagi. Nah, untuk mobil ini mesinnya itu luar biasa ya, tapi sebenarnya lebih luar biasa yang RS itu. Kalau untuk yang SE ini dia pakai mesin 1500 cc, sama sebenarnya mesinnya, tapi untuk yang ini itu tenaganya hanya 119 PS dengan torsi 145 Nm, itu lebih garang lagi. Nah, mobil ini kita review juga pasti di YouTube channel kita, jadi silahkan cek uploadan kita yang lain ya. Nah, terus harganya tadi udah kujelaskan di awal ya, sekitar 480 sekian juta. Untuk lebih jelasnya hubungi kontak kita di deskripsi, dan kalian bisa bawa pulang ini mobil dengan kredit pastinya, dengan cash juga pastinya, dan tentu untuk prosesnya dibantu sampai selesai. Dan di sini mobilnya tuh ready ada 2. Sebenarnya kemarin ada 3, 1 langsung sold out pada saat datang. Nggak perlu inden-inden bosku. Nah, nih sama seperti yang ada di sebelah kiri, bagian bawah sini ada fog lamp lagi yang dia LED untuk fog lampnya, dan di bawah situ ada yang biasanya karet buat ngesot-ngesot tuh. Tapi nggak ada spoiler depan sama kayak yang ada di tipe RS yang ada di depan. Di depannya sana ada spoilernya yang bikin mobilnya jadi kelihatan lebih sporty. Nah, itu terus untuk velgnya sama, dia pakai velg dengan warna single tone, dengan kombinasi warna single tone maksudnya. Lalu kemudian untuk warnanya dia gunmetal, udah pakai rem cakram pastinya, bannya Bridgestone. Ukuran velgnya kurang lebih sama yang RS juga, 225 per 60 ring 225 per 50 ring 18 kalau yang ini. Nah, untuk spionnya pastinya disematkan lampu sen, dan ini kalau kita lihat ya, ini full black. Dari samping itu nggak ada aksen-aksen warna lain selain warna hitam. Warna lain itu hanya di bagian lampunya sedikit warna putih bagian dalamnya, terus lampu sennya, terus velgnya. Selebihnya hitam. Hitam glossy dengan hitam dop. Bahkan line bell garis jendelanya yang ada di bawah dibuat dengan warna hitam juga. Cakep. Nah, ada
side skirtnya yang ada di bawah menyambung dari fender depan terus ke bagian front Adaganis sampai ke fender belakang sampai ke bagian belakang juga. Dan untuk yang ini sama, dia udah pakai rem belakang yang udah cakram juga. 480 jutaan ya, lumayan ya harganya. Tapi yang jelasnya mobilnya keren. Itu secara siluet kalau kita lihat itu mirip-mirip dengan Honda City Hatchback edisi terbaru. Nah, kita mutar ke bagian belakang. Yang keren dari mobil ini adalah pada saat lampu belakangnya menyala tuh. Waduh, sama seperti yang ada di RS persis. Ini kayak terpisah-pisah lampu LED-nya, terus di bagian atas lagi ada kayak semacam sekat-sekatnya lagi. Dan ini memanjang dari sebelah kanan ke sebelah kiri atau sebelah kiri ke sebelah kanan, hanya dipisah oleh logo Honda. Kenapa enggak Honda dibikin lampu juga bagian dalam? Cuma kalau ada lampunya nggak begitu kontras jadinya. Nah, tidak ada logo SE-nya di sini. Terus ada kamera mundur ya pasti bagian bawah. Dan sensor belakangnya ada 4. Nah, karena ini bukan yang bukan yang RS, jadi di bawah itu mufflernya hanya ada 1. Nah, kalau yang RS bagian situ ada 2 mufflernya. Karena memang ya tenaga dan torsi yang dihembuskan mesinnya itu lebih besar. Bagian belakang sama ada wipernya juga, dan ini wipernya pakai material yang plastik. Terus ada ini defogger belakangnya. Lalu kemudian di atas high mount soft lamp dan ada shark fin antena. Nah, untuk pengisian bahan bakarnya ada di sebelah kiri. Kita intip bagian dalamnya, bos. Nah, ini tinggal kita masukkan jari kita, lalu kita tarik karena dia udah pakai smart key, keyless. Dan itu kuncinya kayak gini, bos, bentukannya. Kuncinya kayak gini bentukannya. Ya, kalau yang RS ada buat buka bagasinya juga, tapi ini nggak ada. Nah, sama di bagian bawah kulit, di atas motifnya aja kulit tapi plastik. Di atas materialnya pakai kulit juga tapi tipis. Soft touch tapi agak padat, nggak empuk. Kalau ini empuk. Tempat buat taruh barang, di bawah tempat buat taruh botol, dan tempat buat taruh sesuatu lagi di belakangnya. Ada speaker. Lalu untuk yang bagian dalamnya sini, bagian dashboardnya sama di atas sini. Jadi ini menyambung sampai ke bagian sini nih. Itu menyambung, kisi-kisi AC-nya untuk pengaturan ada di sini. Lalu kemudian ini kisi-kisi AC-nya. Ada airbag di bagian atasnya. Lalu di bagian bawah joknya dia pakai yang bagian luarnya kulit, bagian dalamnya fabric. Kombinasi. Kalau yang RS dia udah pakai kulit semua dengan Volparator. Tapi ini lebih empuk sih. Yang material kayak gini. Udah dilengkapi karpet dasar juga pastinya. Di baris keduanya pastinya sama untuk material pintunya. Di bawah kulit, terus di atas juga sebenarnya kulit yang padat gitu, nggak soft, nggak empuk. Yang ini empuk. Terus bagian belakang sama material joknya nggak ada di depan. Di bagian tengahnya sini fabric, bagian luarnya kulit. Dan ini itu pengaturan joknya sama sebenarnya untuk semua Honda HR-V. Dimana di bagian baris keduanya ini kalau diturunkan, oh ya, by the way di sini ada armrest yang panjang ya. Jadi armrestnya tuh panjang sampai ke bagian headrest atas tuh, panjang ke bawah, jadi nyampe ke bagian depan armrestnya. Jadi enak sekali buat kita nyender tangan. Dan ini kalau kita mau turunkan, itu bagian dudukannya turun juga ke bawah. Dan ini yang membuat area bagasinya jadi benar-benar rata lantai. Nah, itu kalau kita lihat dari sini. Dan ya enak sebenarnya kalau misalkan orang keluarga kecil ya, keluarga muda gitu, bapak muda, mama muda dengan anak-anaknya, tinggal diturunkan ini. Kalau misalkan anak-anaknya bosan duduk, tinggal diturunkan, bawa kasur pompa gitu, tidurlah mereka selonjoran kakinya ke depan 2 baris. Mantap juga. Jadi mobil ini praktis buat dipakai liburan juga oke. Apalagi mobil ini kalau kita lihat JC-nya, ground clearance-nya itu sangat tinggi. Bisa lah untuk dipakai little off-road. Sayangnya bukan mobil 4x4 pastinya, atau mobil AWD. Nah, ini lampu bagasi, pintu bagasinya bukan yang power back door, jadi mesti diangkat sendiri untuk membukanya. Nah, terus di sini ada apar ya, dan ini aparnya dikemas dengan kemasan yang proper juga. Terus ini ada semacam P3K, di situ ada P3K dan konnya, traffic con, dan biasanya ada kitab-kitabnya juga di sini. Dan ini buat tempat dari si itunya ya, tempat dari si tutup panoramic roof-nya yang ada di bagian belakang, yang dia modelnya knockdown. Jadi ya mesti dinaik turunkan secara manual, bukan yang roll. Itu yang bikin jadi nggak, kurang simple sih sebenarnya. Tapi so far oke. Di sini ada tempat taruh barang, ada lampu baca di bagian situ, dan di sini ada hooknya lagi. Bukan lampu baca ya, lampu bagasi. Nah, terus di bawah sini ada spare tire yang dia full size.
sama persis seperti yang ada di keempat roda mobilnya. Nah terus di bagian depannya, di baris keduanya pasti sama seperti yang ada di sebelah kiri untuk trim pintunya. Di bawah juga sama, dan ini juga sama. Coba kita simulasiin pada saat kita lipat full. Cuman ini yang bagian ininya mesti lepas ya, bagian atas kali yang dilepas ya. Bingung saya untuk lepas ininya. Yang jelasnya bagian belakang ini bisa dilipat juga, apa mesti dilepas atau enggak. Sebenarnya biar nggak dilepas juga bisa. Dan ini kalau kita lihat dengan konfigurasi jok yang dilipat full, apalagi mobil ini kan ala-ala kayak mobil-mobil coupe kayak gitu, jadi memanjang ke belakang kayak Harrier, Toyota Harrier. Jadi jauh lebih panjang lagi buat taruh barang di bagian belakangnya sini. Nah di situ kelihatan ya, di bagian armrestnya belakang ada kisi-kisi AC juga. Terus kita ke sisi depannya untuk lihat bagian depannya atau sisi kemudinya. Pastinya sama untuk trim pintunya, materialnya di bawah kulit pasti dengan material yang empuk, terus di atas materialnya nggak empuk. Dan di sini pengaturan buat spionnya, retract spionnya, lock unlock doornya, lock unlock power window-nya. Dan untuk power window-nya ada yang mode auto, bagian driver dan yang lainnya masih belum. Bottle holder dan tempat penyimpanan, di atas juga ada tempat penyimpanan, dan di bagian bawah sini ada speaker. Nah untuk pengaturan joknya, baik yang RS maupun yang SE ini semuanya masih manual. Recline manual, high adjuster manual, sliding juga manual, dan tentu dengan jok yang dia materialnya belum kulit alias fabric kayak gini. Nah ini belum yang material kulit ya. Nah di sini ada tombol buat stability control, buat sensor parkir ya. Dan ini ada nih, saya kurang tahu yang ini, yang lebih tahu silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan terus di atas kisi-kisi AC lagi, dan untuk lampunya sebelah kanan, wiper ada di sebelah kiri, dan mobil ini juga udah dilengkapi dengan pedal shifter. Nah coba kita naik ke dalam untuk lebih berinteraksi dengan mobilnya. Nah di dalam itu duduknya nyaman, nggak commanding ala-ala SUV leather frame. Kita modelnya agak tenggelam, dan ini posisi jok yang coba kita yang paling tinggi sih. Nah ini mesti dipompa ya di bagian bawah untuk posisi paling tinggi. Wah kalau kita naikkan, panjang juga ini, mentok di sini. Dan kalau udah kayak gini, ini jadi commanding ya. Kita kayak jadi lebih tinggi posisinya dari arah dashboard. Sorry gelap. Kalau dia modelnya kayak gini, wah tinggi bos. Nah terus di bagian setirnya sebelah kanan dia udah pakai cruise control, dan mobil ini kalau nggak salah untuk semua varian udah pakai Honda Sensing. Kalau Safety Sense itu Toyota. Nah, ada cruise control pastinya, ada lane keep assist. Jadi bisa mengarahkan mobilnya secara sendiri, lalu kemudian bisa untuk menjaga jarak pada saat diaktifkan auto cruise controlnya. Wah cakep ya. Terus di bagian sini ada audio switchnya buat ngangkat dan tutup telepon, termasuk buat voice command. Dan ini bulat di bagian tengah, kayak mangkuk yang ditaruh kayak gitu aja. Unik ya. Terus setirnya udah dibalut kulit pastinya dengan jahitan asli. Nah untuk armrestnya dia ukurannya cukup besar ya, nggak begitu besar sih, tapi cukup buat kita nyenderin tangan, cuman berebut biasanya dengan yang ada di sebelah kiri nih karena kurang lebar. Nah di bawah sini ada buat cup holder yang ada penjepitnya, ada parking brake-nya, ada auto hold-nya, lalu kemudian ada hill descent control, dan ada mode berkendara yang dia cuma ada mode econ dan mode normal sepertinya. Nah untuk transmisinya dia nggak ada sistem yang triptonic, jadi diganti dengan pedal shifter yang ada di bagian sebelah kiri. Dan ini yang keren bos, ini kayak melengkung kayak gitu, cakep ya. Terus di bagian bawah sini ada buat naruh barang, andaikan ini wireless charging lebih keren lagi. Dan ada buat power outlet yang ada di bagian bawah, jadi enak buat kita charging sambil taruh handphone di bawah. Dan ada di atas lagi buat taruh handphone juga, dengan USB slot yang ada di bagian dalamnya tuh, USB slot.
Untuk pengaturan AC-nya pastinya cukup lengkap ya. Kita coba start mobilnya deh. Oh, ini belum digital ya. Untuk cluster meternya dia masih analog. Kelihatan semua di situ, pintunya masih terbuka, door and tailgate itu masih terbuka ya, bagasi belakang dan semua pintu. Tapi cukup informatif juga sebenarnya, dan ini kalau kita mau bikin lebih terang lagi bagian cluster meternya, nah kayak gitu tuh, bisa di on off kan. Cakep juga ya, ada di sini, tombolnya ada di sini nih, jari saya. Nah terus itu, oh ya, power outlet, USB slotnya ada 2 bos, jadi cukup lengkap juga. Lampu hazard di bagian tengahnya, terus bagian atas sini ada head unit yang cukup besar juga, dan ini dia seperti kayak tidak terintegrasi dengan mobilnya, terpasang sendiri kayak gitu, kayak Toyota GR Yaris ya. Dan kalau kita lihat menunya, untuk yang apps yang itu ya, salah, kita ke home, dan ini pencet lagi ya kayak gitu aja sih. Ada telepon, USB dengan iPod, radio, Bluetooth, telepon, pengaturan, dan buat volume, buat backnya, buat home-nya. Ya sesederhana itu sih. Lebih lengkap kalau misalkan diisi dengan dikoneksikan dengan smartphone kita. Buat on off kan ya, kayak gitu. Nah itu bos yang bisa kita update kali ini tentang si Honda all new HR-V edisi terbaru di tahun 2022 ini. Mobilnya ready stock. Sekali lagi buat kalian yang tertarik, silahkan hubungi kontak kita di deskripsi, dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan gambar jempol ke atas, atau like atau gambar jempol ke atas. Makasih, mohon maaf kalau ada yang keliru, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.